Bersama Diva di Bandung Menjawab edisi Rabu 16 November 2022. Ini luar biasa sekali ya, Bandung Menjawab kali ini kita berada di mungkin kalau yang warga Bandung atau warga sini udah nggak asing lagi dengan teras Cihampelas yang menjadi salah satu ikon wisata kota Bandung yang cukup menarik perhatian para wisatawan-wisatawan yang hadir. Dan di teras Cihampelas sendiri juga ini cukup banyak juga ya pedagang UMKM yang ada meramaikan di teras Cihampelas. Jadi buat kamu nih warga Bandung ya, kalau misalnya weekend bingung mau kemana, langsung ke teras Cihampelas aja karena nggak cuma suasananya yang teduh, yang adem ya dibanding sama pohon-pohon, banyak juga spot-spot foto yang menarik di teras Cihampelas ini. Dan Bandung Menjawab edisi kali ini kita kehadiran dari Perumda Tirta Wening Kota Bandung yang akan membahas terkait kabar gembira warga kawasan timur Kota Bandung akan teraliri air bersih. Wah, seperti apa ya kelanjutannya nih? Pembahasannya seperti apa mengenai air bersih untuk wilayah timur di Kota Bandung? Langsung saja kita serahkan ke moderator cantik kita, Teh Nadia Hafiza. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nadia Hafiza di Bandung Menjawab episode terbaru kali ini yang pastinya akan membahas topik-topik yang masih menarik tidak kalah dengan episode selanjutnya. Nah, ini kita akan ada kabar gembira dari warga kawasan Bandung Timur ya, Kota Bandung akan teraliri air bersih. Nah, pemerintah Kota Bandung berkolaborasi dengan Perumda Tirta Wening Kota Bandung melakukan pemasangan instalasi air bersih untuk masyarakat kawasan timur Kota Bandung atau Blok Gede Bage. Nah, sering dengar kan ya kalau Blok Gede Bage ini banyak sekali permasalahan dengan air ya. Pernah banjir juga, banjir sampah juga. Nah, ini pemasangan instalasi air bersih ini disambut masyarakat dengan sangat baik karena selama ini pelayanan air bersih ke kawasan Bandung Timur masih terbatas. Nah, untuk mengetahui seluk-beluk instalasi air yang dibangun di Blok Gede Bage tersebut, untuk itu saya akan mengundang narasumber kita pada hari ini, yaitu Direktur Utama Perumda Tirta Wening Bapak Sony. Halo, selamat pagi Pak. Selamat siang ya, salah ya. Sudah siang ini di teras Cihampelas. Selamat siang Pak, apa kabar? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah baik Teh. Iya, sudah lama ya Pak kita tidak bertemu. Biasanya kalau misalnya wawancara nih pasti dengan permasalahan air, mau musim hujan, mau musim kemarau, ini pasti Bapak Sony maju untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kita mengenai permasalahan air bersih begitu ya. Nah, ini juga ada kabar gembira yang terbaru dari Perumda Tirta Wening yang memang berkolaborasi dengan pemerintah Kota Bandung untuk membangun instalasi air di kawasan timur Kota Bandung yaitu Blok Gede Bage. Nah, tapi sebelum ke situ Pak, mungkin bisa diceritakan kan sebetulnya kondisi pelayanan instalasi air bersih begitu ya kepada warga kawasan timur Kota Bandung ini seperti apa sih sebetulnya sebelumnya? Ya, jadi Teh Nadia, Spam Gede Bage ini adalah jawaban dari Perumda Tirta Wening yang tentunya didukung oleh pemerintah Kota Bandung dan juga Bapak Ibu yang terhormat di DPRD Kota Bandung ya, karena memang sebagian besar ini merupakan penyertaan modal ya. Kondisi pelayanan sebelum sampai hari ini, karena Spam Gede Bage walaupun instalasi pengolahannya sudah siap beroperasi, tetapi kan belum bisa dialirkan karena kita menunggu sambungan-sambungan baru. Nah, sebelum ini beroperasi jumlah pelanggan kita ada di 175 ribuan. Oke. Ya, dengan kondisi bahwa masih banyak juga yang digilir, bahkan digilirnya ada yang sehari, 2 hari. Yang paling panjang juga rata-rata 18 jam ya alirannya mengalir. Dan juga kita sangat terkendala oleh kondisi musim ya. Pada saat musimnya keringnya cukup panjang, ya kaceklik air, ya kita juga kan tidak banyak untuk bisa memproduksi air. Dampaknya masyarakat menjadi lebih terbatas untuk bisa menerima air. Gitu.
gitu. Jadi mudah-mudahan dengan spam Gede Bage ini, karena ini proyek yang cukup lama, cukup panjang ya, ternyata membangun infrastruktur ini luar biasa ya. Berapa lama nih Pak dari rencana hingga pembangunan saat ini? Jadi kalau dari perencanaan itu sejak tahun 2017 ya. Oke, berarti sudah 5 tahunan ya Pak ya? 2017 direncanakan, kemudian dilaksanakan 2018, tahap pertama, kemudian COVID dulu. Oh iya betul. Jadi mengganggu segalanya ya Pak ya, ya? berarti itu 2 tahun. Iya. Nah, menjelang akhir COVID 2021 dilanjutkan kembali dan sekarang instalasinya sudah siap mengalirkan air. Oke, tinggal menunggu sambungan tadi ya Pak ya? Menunggu masyarakat yang menyambung. Oke, nah tapi sebetulnya sebelumnya dari masyarakat di kawasan timur ini berapa warga sih mungkin bisa dijumlahkan Kak, Pak, berapa banyak warga yang teraliri air bersih begitu dan yang belum? Ya, jadi kalau kita coba, jadi kita masuk ke dalam spam Gede Bage dulu. Spam Gede Bage itu ada 2 pekerjaan ya. Satu pekerjaan pembangunan instalasinya itu sendiri, jadi air sungai diolah menjadi siap menjadi air minum yang akan dialirkan. Yang kedua adalah pembangunan jaringan perpipaan untuk bisa sampai ke rumah-rumah. Yang sudah selesai itu adalah instalasi pengolahannya, kemudian jalur distribusi utama yang besar. Nah sekarang ini kita akan membangun perpipaannya sehingga nanti masyarakat bisa mengaksesnya. Kapasitas instalasi pengolahan ini desainnya 700 liter per detik. Jadi secara hasil komisioning kemarin, hasil uji fungsi, instalasi kita ini yang baru dibangun sudah bisa menghasilkan kapasitas 700 liter per detik. Wow. Catatan kalau kondisi air bakunya ada. Nah kebetulan waktu tes komisioning dan sampai hari ini kan Kota Bandung dalam kondisi kemarau basah ya. Jadi artinya air baku masih kita bisa akses maksimal sehingga bisa kita mencoba untuk mengolah sebanyak 700 liter per detik dan ternyata mampu bahkan lebih ya. Secara teori 700 liter per detik itu kalau misalkan 1 liter ini, ada teori yang menyatakan 1 liter ini mampu untuk 100 pelanggan, ada juga yang 80 pelanggan. Oke lah, kira-kira kita moderatnya pesimisnya di 80 pelanggan. Ini sekitar 56.000 pelanggan kita dapat aliri. Jadi kalau 56.000 pelanggan baru hadir di tahun 2023 atau paling telat di tahun 2024, nah sebetulnya Kota Bandung sudah bisa akselerasi luar biasa ya. Karena kalau kita lihat PDAM-PDAM di seluruh Indonesia, banyak juga yang satu PDAM masih di bawah 50.000 pelanggannya. Ini kan kalau kita bangunnya ini berarti identik kita membangun sebuah unit pelayanan baru yang besar. Betul, yang bisa memenuhi kebutuhan di daerah yang memang menjadi concern begitu ya Pak ya. Nah ini kan kawasan timur atau Blok Gede Bage ini kan menjadi perhatian yang memang akhirnya dibangun instalasi air baru untuk memenuhi kebutuhan air bersih untuk warga kawasan Bandung, kawasan timur begitu ya. Tapi ini sebetulnya kenapa sih Pak ada permasalahan dan juga kendala di kawasan timur Kota Bandung ini khususnya di Blok Gede Bage? Apakah ini menyangkut masalah geografiskah hingga air bersih tidak bisa teraliri dengan baik ke kawasan timur? Ya, jadi Teh Nadia, secara teknis instalasi pengolahan air yang dimiliki oleh Perumda Tirtawening sampai dengan hari ini semua berada di kawasan utara Bandung. Ada di Badar Singa, ada di Dago Pakar, ada di ujung Berung Atas, kemudian ada di Ledeng. Semua dari utara. Nah, sementara Bandung ini kan cekungan ya. Sehingga ketika kita mengalirkan dari utara ke selatan, yang mana debitnya juga kalau dibandingkan dengan jumlah kebutuhan ini masih jauh. Penduduk Bandung ini 2.500.000-an lah taruh kata ya. Jadi kebutuhannya sekitar 6.000 liter per detik. Hari ini kita baru mampu mengolah sekitar 2.400, 2.300, ya 2.200 liter per detik. Masih ada di atas 3.000. Nah sehingga ketika dialirkan dari utara ke selatan,
ya pasti kan sudah dinikmati ataupun diakses oleh Yang mereka-mereka tengah, yang dekat, yang yang tengah. terlewati, ya. Sementara kan, mohon maaf, Gede Bage, Margahayu Raya, Ciwasa, ini kan ada di ujung sana. Oke. Kalaupun nyampe itu kapan dan sebesar apa? Nah, kira-kira begitu. Ini salah satu untuk menjawab tantangan itu yang pertama. Iya, betul. Tantangan yang kedua, kita tahu bahwa kondisi alam kita ketika air tanah terus diakses, maka akan terjadi land subsider, penurunan muka tanah. Dan itu juga sudah pernah diberitakan, bahkan disinggung oleh para ahli, karena banyaknya masyarakat dan dunia usaha mengakses air tanah. Nah, ini juga jawaban nanti dengan mengalirnya spam Gede Bage ke wilayah timur, ini kan juga diharapkan tidak ada lagi di kawasan itu yang mengakses air tanah. Sehingga kan kerusakan lingkungan akibat eksplorasi air tanah bisa dihentikan. Kemudian yang ketiga, bahwa sebetulnya pada saat spam Gede Bage ini mengalir, maka secara roda ekonomi ini akan membantu masyarakat di kawasan tersebut. Kenapa? Orang yang tidak punya air bersih dan tidak punya pompa pasti akan beli ya roda-roda gitu ya, kemudian atau dengan tangki-tangki yang notabene pasti jauh lebih mahal. Satu tangki isinya 5 kubik. 5 kubik dibagi 5 orang harganya 250.000, berarti 1 kubik 50.000. Mahal sekali. Padahal Perumda Tirtawaning menjual air 1 kubik antara 6 sampai 7.000 saja. Wah, 10 kali lipat kan? Itu kalau mereka menggunakan atau memanfaatkan sarana tangki swasta ataupun tangki dari kita. Kedua, kalau mereka memaksakan punya duit ngambil air dari air tanah ya. Air tanah di daerah situ kan kita tahu sendiri kualitasnya kuning, didalemin juga asin kan gitu loh ya. Lalu investasinya kan mahal, membuat submersible di atas 40 juta barangkali ya. Belum biaya listrik. Saya kemarin itu launching di Buah Batu Regency, warga di situ ada yang menghabiskan uang 1,5 juta hanya untuk membayar listrik yang digunakan untuk pompa. Jadi kalau kita harga token rumah ya. Jadi sebetulnya kita juga ingin bahwa kawasan itu juga bukan hanya lingkungannya menjadi lebih terjaga, masyarakatnya mestinya lebih hemat. Kalau udah lebih hemat kan IPM naik dan segala macam. Kemudian spam Gede Bage ini pun juga kita akan luncurkan dalam program 4-in-1 Teh Nadia ya. Ada pertanyaan atau enggak nih? Nah, Pak, silakan jelaskan, Pak. Kenapa 4-in-1? Jadi saya ingin kami semua sudah merencanakan bahwa spam Gede Bage ini merupakan sistem penyediaan air minum yang smart, yang mengintegrasikan teknologi informasi ke dalam operasi pengolahan maupun operasi pendistribusian. Sehingga nanti masyarakat secara mudah mengakses ya dimanapun dengan gadgetnya terkait dengan kenapa air tidak mengalir, kenapa tagihan sekarang saya seperti ini dan segala macam. Dan di sisi internal kita bisa secara otomatis untuk bisa mengoperasikan secara skala sistem jarak jauh. Itu yang pertama. Yang kedua, ini karena ini 4-in-1, kita juga melayani sanitasi, artinya air limbahnya kita layani. Jadi diolah juga ya, Pak? Di Perumda Tirtawaning ini ada 2 sistem pengolahan air limbah domestik yang kita layani ya. Satu melalui perpipaan, 2 dengan penyedotan mobil tinja. Nah, nanti pelanggan air minum kita di kawasan timur itu akan kita juga layani. Kalau dia dekat dengan infrastruktur perpipaan kita akan sambungkan. Tapi kalau tidak ada, tentunya dengan bayar masyarakat ya, kita cuma mengizinkan untuk menyambungkan. Kalau yang tidak dekat dengan sarana perpipaan, ya kita akan layani dengan mobil tangki. Untuk disedot begitu ya? Disedot, sehingga tidak terjadi pencemaran. Yang ketiga, kita kan punya air minum dalam kemasan. Nah, tentunya juga kita akan tawarkan ke pelanggan di sana, Bu ya, supaya bisa meningkatkan pendapatan asli daerah. Kenapa juga tidak mengkonsumsi produk dari daerah. Nah, jadi air galonnya
kita kan punya tuh, ada Hanaang, ada Watermed, ada Pendopo, itu juga bisa dimanfaatkan. Itu 3 ya. Dan yang keempat, nah, suatu saat tentunya masyarakat juga punya kegiatan apapun dan air yang tersedia tidak cukup, kita akan hadirkan mobil-mobil tangki. Maka layanan Spam Gede Bage ini menjadi 4-in-1. Wah, luar biasa sekali ya. Ini sangat menjawab berbagai permasalahan di daerah kawasan timur Blok Gede Bage ya Pak ya. Ini yang dilakukan oleh Perumda Tirtawening yang pastinya ada 4 sekaligus ya yang sudah dilakukan. Nah, terkait dengan air baku yang dijadikan sumber begitu ya. Ini sebetulnya kan tadi tergantung juga musim begitu ya Pak ya, ada musim kemarau, paceklik hujan dan lain-lain tadi kata Bapak sendiri. Nah, untuk air bakunya Pak bagaimana? Apakah aman dan juga dari mana saja di sumbernya? Ya, jadi Spam Gede Bage ini mengaliri wilayah timur selatan ya, makanya kita membangun instalasinya di selatan. Berarti sumber airnya itu adalah dari Sungai Cisangkuy dan dari situ Cilunca maupun situ Cipanunjang. Bicara tentang apakah Perumda Tirtawening menjamin ketersediaan air baku, pasti tidak menjamin. Karena sekali lagi ya, alam ini ya dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita kan bisa berdoa bahwa kalaupun ada pergantian musim, ya musim kemaraunya tidak panjang. Ya. Dan yang paling penting barangkali ketika di launching Spam Gede Bage ini karena 4-in-1 itu ya. Nah juga nanti ada himbauan secara formal bahwa tidak boleh lagi mengakses air tanah di kawasan sana. Oke, berarti memang untuk sumber air bakunya memang memanfaatkan daerah yang dekat begitu ya Pak ya, tapi memang kembali lagi tidak bisa dijamin oleh PDAM Tirtawening sendiri untuk ketersediaannya, tapi segala permasalahan ini dicoba untuk diberi ya jawabannya dengan salah satunya instalasi air yang memang sudah dibangun begitu ya. Nah, mungkin terakhir Pak, mungkin Bapak bisa memberikan imbauan juga dan juga apa harapan Bapak dengan dibangunnya instalasi air yang memang menjadi jawaban bagi warga-warga di kawasan timur di Blok Gede Bage Kota Bandung. Ya, sebetulnya bahwa Spam Gede Bage ini dibangun adalah untuk menjawab program apa pemerintah Kota Bandung untuk mencapai 100-100. Jadi pencapaian pelayanan air minum ya, SDGs harus 100% terlayani air perpipaan. Nah, kita jawab dengan walaupun belum 100 kalau udah terserap, ini jawab dengan program Spam Gede Bage. Ya untuk masyarakat tentunya yang masih bingung apakah benar nih, karena PDAM kan dikenal dengan PPHP ya gitu loh ya, PHP gitu ya segala macam. Saya pastikan, oh iya karena kan airnya mengalir kapan dan segala macam ya. Tapi ini dipastikan bahwa Spam Gede Bage ini hanya difokuskan untuk Blok Gede Bage. Sehingga 700 liter per detik dibandingkan jumlah populasi yang ada di kawasan timur itu cuma 250 ribuan penduduk, ini masih berlebih. Jadi dipastikan bisa mengaliri selama kebutuhan atau sebanyak kebutuhan masyarakat di daerah sana. Jadi mulai hari ini tentunya di media ini pastikan gitu ya. Karena kalau tidak terserap kita akan alihkan ke daerah lain. Mungkin bisa ke barat, ke daerah Batu Nunggal, Mekarsari ya, atau mungkin alih lagi ke daerah Ujung Berung dan segala macam. Karena apa? Karena tentunya investasi juga segera dikembalikan dalam bentuk air yang terjual. Jadi saya titip mungkin masyarakat yang ada di kawasan timur Bandung ya segera mendaftar, karena kita sudah buka pendaftaran. Biaya pendaftaran antara 3,5 juta sampai 5 juta bisa dicicil selama 2 tahun, dan tentunya kita akan berikan tadi ya 4 fasilitas pelayanan. Mudah-mudahan bisa berkah buat masyarakat di kawasan timur ya. Oke, ini berita baik sekali untuk warga Kota Bandung di kawasan timur khususnya di Blok Gede Bage, karena ini khusus loh instalasi air untuk warga di
sekitar kawasan timur Blok Gede Bage ini. Jadi mungkin yang belum tahu, saya harapkan menonton ya informasinya di Bandung Menjawab ini segera mendaftarkan dirinya untuk mendapatkan air dari instalasi baru yang dibangun oleh Perumda Tirtawening begitu. Terima kasih Bapak Sony sudah hadir bersama kami menginformasikan kabar bahagia ya pastinya. Dan itu dia tadi adalah akhir dari perbincangan kami di episode kali ini. Saya Nadia Hafiza, mohon maaf apabila ada salah kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini teh makan teh. Terima kasih Bapak.